Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah rabbil alamin. Sahabat UBTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah. Kenikmatan yang tidak akan kita mampu untuk mengurainya dan menghitungnya. Dikatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Menjadi satu keniscayaan akan sebuah nikmat yang begitu besar dan otak manusia tidak akan mampu untuk merinci dan menghitungnya. Maka jadikan nilai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk sebaik-baiknya perhitungan kita kepada nikmat Allah yang begitu banyak. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah, Allah tambahkan nikmatnya, Allah sempurnakan karunia-Nya kepada kita semuanya, dan kita berharap agar kita menghadap Allah dengan sebaik-baiknya kembali, yakni husnul khatimah. Kemudian salawat dan salam semoga tetap curahkan kepada uswah kita, teladan kita, yang kita ikuti ajarannya, yang selalu kita nanti akan syafaatnya di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua, diri kita, keluarga kita, mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat UBTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, ketika itu Rasulullah duduk bersama para sahabat, dan kemudian ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, man ahabban nas? Man ahabbullahu nas?" Seorang pemuda itu bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Di situ pertanyaan yang sederhana tetapi mengandung makna yang luar biasa. Mengandung makna yang sangat dalam. Ketika pertanyaan itu menanyakan tentang siapa sosok manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika kita dicintai oleh seseorang yang itu adalah idola kita, ya, tentunya akan sangat luar biasa. Kita bayangkan ketika kita dicintai oleh pejabat, ya, pejabat yang kemudian memiliki kedudukan, kemudian itu mengenal kita. Subhanallah. Bagaimana ketika kita dikenal oleh presiden? Dia mengetahui kita dan mengenal kita dengan baik, akan sangat luar biasa. Sedangkan ini, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mana dicintai oleh Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Siapa yang tidak mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Manusia mana yang tidak mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pemilik daripada segala apa yang ada dalam dunia ini, yang menjadikan manusia itu ada dan alam semesta berdiri, dan kemudian akan memberikan kenikmatan serta rezeki dan memberi makan, mencukupi, menyempurnakan kenikmatan bagi seluruh makhluknya. Subhanallah. Dan juga yang menjadikan surga dan neraka itu ada, dicintai oleh Allah. Suatu kerinduan dan harapan bagi kita sebagai orang-orang beriman. Maka pada saat Rasulullah SAW menjawab daripada pertanyaan itu, ahabbun nasi ilallah, orang yang dicintai oleh Allah adalah orang khairun nas anfa'uhum linnas. Subhanallah, ya. Orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang memberikan kebaikan untuk orang lain.
memberikan manfaat untuk orang lain. Memberikan kebaikan untuk orang lain. Memberikan yang terbaik untuk orang lain. Yakni adalah memberikan manfaat untuk orang lain. Jawaban yang begitu lugas oleh Rasulullah SAW sampaikan kepada pemuda tersebut. Ketika kita membayangkan akan diri kita, sudahkah kita memberikan kebaikan untuk orang lain? Sudahkah kita memberikan manfaat untuk orang lain? Ketika kita bermuamalah bersama sahabat kita, kita berteman dengan sahabat kita, kemudian kita bersama sahabat kita merasa tenang dan senang. Keberadaan kita kok bersahabat dengan teman yang lain kok senang, tenang, berarti disitulah manfaat kita. Ketika diri kita di tengah masyarakat, kemudian masyarakat itu merasa tenang dan nyaman terhadap keberadaan kita, maka disitulah letak manusia terbaik. Disitulah letak manfaat kita kepada orang lain. Maka dalam hal ini manfaat, menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang menebarkan kebaikan, menjadi orang yang memberikan solusi bagi persoalan orang lain, ini adalah termasuk daripada orang yang nantinya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada beberapa kategori nilai daripada orang-orang yang bermanfaat, dan kepada siapa kita harus memiliki ataupun memberikan manfaat. Yang pertama adalah yang harus kita berikan manfaat, berikan kebaikan adalah kepada diri kita sendiri. Memberikan manfaat kepada diri kita sendiri. Bagaimana tidak ketika jasad ini dan tubuh ini ingin selalu fit, ingin selalu segar, ingin selalu beraktivitas tanpa lelah, ya, maka kita isi dengan nutrisi yang baik. Tentunya kita akan memilih untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang berkualitas. Kita akan memilih obat-obatan sebagai nutrisi tubuh kita agar tubuh kita juga semakin kuat staminanya. Maka itu bagian daripada kita memberikan manfaat kepada diri kita sendiri. Sahabat Ubay TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, manfaat yang kedua adalah kita memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita, sahabat kita, saudara kita, teman kita. Kita memberikan manfaat baginya. Apa yang kita bisa berikan manfaat untuk mereka? Memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman. Kok enak ya? Setiap saya berkomunikasi dengan orang itu enak. Makanya kalau kita lihat ada namanya bestie, ya, teman yang sangat dekat, karena merasa nyaman berada di sampingnya. Masalah yang ada selalu terselesaikan, ada saja ide-ide segar. Ya. Dia memberikan manfaat dari bentuk pemikirannya, dia memberikan manfaat dari bentuk perbuatannya, dia berikan manfaat bahkan dari materi yang dia berikan kepada saudaranya, kepada sahabatnya. Subhanallah. Hal yang ini mendatangkan daripada kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sebuah kisah ketika itu dalam perang Yarmuk, yang pada saat itu
dipimpin oleh Panglima Besar Khalid bin Walid. Di situ tertulis sebuah kisah yang sangat luar biasa. Sebuah persahabatan yang dimensinya adalah ilahiyah dan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada, kita lihat dalam sirah bahwasanya ada Panglima Ikrimah ya, dan sahabat bersamanya adalah Haris bin Hisham dan Suhail bin Umair, yang pada saat itu tercatat begitu gagah beraninya mereka maju ke medan pertempuran untuk mengangkat panggi Islam, memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada saat itu Allah berkehendak lain. Ya. Ketiga sahabat tadi akhirnya terjatuh dan mendapati luka yang begitu banyak dalam tubuhnya. Hingga ketiga sahabat ini tak berdaya karena darah yang keluar dari tubuhnya begitu banyak, dan akhirnya mereka merasakan kehausan yang sangat mendalam. Apa yang terjadi pada saat itu? Sahabat ini meronta-ronta ketika sahabat ini meminta untuk diberikan air. Kemudian datanglah sahabat yang lain memberikan air. Datang sahabat ini kepada Ikrimah bin Abi Jahal, ini air. Kemudian mengatakan Ikrimah, wahai berikan kepada Haris, karena sungguhnya Haris itu memerlukan air itu. Kemudian Haris, datanglah pemuda sahabat ini membawa air kepada Haris, dan Haris mengatakan berilah kepada Suhail, karena sesungguhnya dia membutuhkan air itu. Dan Suhail juga mengatakan berikan kepada Ikrimah, sungguh dia sangat membutuhkan kembali. Subhanallah, kemanfaatan yang begitu luar biasa yang berdekatan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya tak setetes pun air itu hinggap di lisan para syuhada tadi, hingga akhirnya meninggal dunia, tak merasakan air akibat persaudaraan yang begitu kuat, memberikan air ini yang dibutuhkan oleh saudaranya. Saudaranya juga seperti itu, dan terus begitu. Maka sahabat Ubay TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada sahabat kita, kepada teman kita, kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita, adalah salah satu yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih dituangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sampaikan bahwasanya man nafasa an mu'min qurbatan min qurabid dunya nafasallahu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Wa man tasara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Hak muslim terhadap muslim, kebaikan manfaat ini yang tuangkan dalam hadis ini, yang ketika kita mengamalkannya, maka sesungguhnya perhitungan itu bukan hanya saja di dunia yang akan kita dapat, melainkan kebaikan dan begitu banyak pahala yang akan kita dapat nanti di akhirat kelak. Dimensinya sampai akhirat kebaikan yang kita berikan itu. Dikatakan man nafasa ala mu'min, barang siapa yang membebaskan kesusahan, yang membebaskan kesusahan seorang mukmin, nafasallahu, maka Allah akan berikan kebebasan dirinya itu, kesulitan dirinya itu di hari kiamat. Balasan itu dia akan terima nanti di yaumil qiyamah untuk meringankan segala beban-beban pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu banyak mungkin saat ini dosa-dosa kita yang kita lakukan. Sahabat TV sekalian yang bahagia. Tetapi dengan cara itu, alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi wasilah kita mendapatkan kebaikan di akhirat kelak. Jadi katakan man yassar, barang siapa yang memudahkan urusan kaum muslim,
memudahkan saudaranya, urusan saudaranya. Yassarallahu fid dunya wal akhirah, maka dia akan dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Saudara kita mungkin ada yang kesulitan ekonomi, kita bantu. Saudara kita mungkin saat ini ada yang masih belum mendapatkan tempat tinggal yang layak, kita bantu. Saudara kita sedang mendapat masalah, perlu ide segar, kita bantu. Saudara kita membutuhkan ulurun tangan dari kita, kita bantu. Bahkan dalam sebuah riwayat, Hasan Al-Basri pada saat itu menyuruh anak muridnya ya, untuk melangkahkan kaki mereka menolong saudaranya yang kesulitan pada saat itu. Kemudian ada seorang santri yang juga diminta oleh Hasan Al-Basri untuk mengikuti daripada menolong saudaranya tadi, tapi karena posisinya sedang iktikaf pada saat itu dia menolaknya. Maaf, sampaikan ke Hasan Al-Basri bahwasanya aku tidak bisa untuk melakukan kebaikan itu. Maka kembalilah sang santri tadi, murid daripada Hasan Al-Basri, kembali kepada beliau dan mengatakan bahwasanya si fulan tidak menginginkan untuk pergi melakukan kebaikan menolong saudaranya. Maka pada saat itu Hasan Al-Basri mengatakan, sesungguhnya menolong seseorang yang kesulitan itu melangkahkan kaki, yang sedang menolong, yang sedang kesulitan, maka kita menolongnya, maka itu lebih baik daripada kita beriktikaf di Masjid Madinah, Masjid Nabi. Masya Allah, mengutamakan kepentingan orang lain, menolong saudara kita yang kesulitan lebih baik daripada iktikaf tadi, lebih baik daripada melakukan, ada riwayat yang mengatakan haji yang kedua. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semuanya tergerak untuk bisa memberikan kebaikan bagi orang lain, untuk bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Sahabat UPTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya adalah kita memberi manfaat kepada keluarga kita sebagai bagian yang amat sangat terpenting. Kita memberikan kebaikan dan manfaat. Dikatakan dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang mana keharusan kita adalah menjaga diri kita, menjadikan keluarga kita untuk selamat daripada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu impian kita semua dan harapan kita semua. Kita memiliki keluarga, kita memiliki seorang ayah dan ibu, kita memiliki saudara kandung, dan itu bagian terdekat dari kita. Sementara kita belum bisa menyelamatkan mereka dari nerakanya Allah, maka ini yang menjadi upaya kita untuk membawa mereka selamat daripada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada ternyata orang tua kita masih belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu PR kita yang terbesar. Maka mujahadah kita yang terbesar harus kita kuatkan agar mereka selamat daripada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata saudara kita masih ada yang belum berhijab, maka jangan sampai hari demi hari ketika dikuburnya adalah siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ternyata masih ada saudara kita yang belum mengenal Allah, belum mentauhidkan Allah, percaya dengan hal yang mistik, tandingan-tandingan Allah, bukan dan belum memasrahkan semua penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah peran kita, ikhtiar kita, berupaya mengajak mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa BTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita semua ingin reuni bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin bersama berkumpul kembali bersama ayah dan bunda kita yang tercinta, bersama adik dan kakak-kakak kita ketika dunia pada saat itu, melakukan ibadah bersama, sholat bersama, puasa bersama, kebaikan-kebaikan dilalui bersama, hingga akhirnya bertemu di tempat yang dimuliakan oleh Allah, diberikan tempat yang kenikmatannya tiada batasnya, dan itu kita bisa berkumpul bersama. Subhanallah. Maka kebahagiaan dunia dan akhirat semuanya kita dapatkan. Lagi-lagi marilah kita menjadi orang-orang yang bermanfaat. Bermanfaat memberikan kebaikan, bermanfaat memberikan solusi, bermanfaat memberikan inspirasi, bermanfaat mengajak kepada kebaikan. Siapapun kita ajak untuk menuju dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Balughu anni walau ayah. Ketika kita memiliki satu ilmu, kita mendapatkan ilmu satu, sampaikan kepada orang lain. Ketika kita tidak bisa memberikan apapun, hanya kita bisa memberikan ilmu, berikan ilmu itu. Dalam hadis dikatakan, siapa yang mengatakan kalimatani khafifatani thaqilatani 'ala lisani thaqilatani fil mizani Habibur Rahman, dua kalimat itu yang ringan diucapkan tetapi berat sekali timbangannya di yaumil qiyamah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan ayat ini, sampaikan hadis ini. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ya. Kita menyampaikan tentang hadis ini untuk mengamalkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kita sampaikan ke siapapun, ke sahabat kita, ke orang terdekat kita. Ya, bahkan kalau kita mungkin masuk ke Indomaret, ya, kita sampaikan, Mbak, saya berikan amalan. Ya, orang juga mereka menawarkan pulsa kepada kita, Pak, mungkin kurang ini, kurang, kita sampaikan, baikkan, supaya lebih baik, ya, supaya lebih baik. Ya. Maka dimanapun tempatnya, siapapun, ya, kita berhak untuk mendapatkan, kita berhak untuk mencari kecintaan Allah kepada kita. Bayangkan ketika Allah sudah cinta. Bayangkan ketika kita sudah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka semua akan diberikan kepada kita. Ya. Sampai akhirnya jannahnya Allah kita akan dapatkan. Kenikmatan yang tiada batas akan kita dapatkan. Dan selamanya kita akan menjadi penduduk surga dan akan bersama dengan orang yang kita cintai. Sahabat BTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya apa yang kita lakukan untuk orang lain, kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain, itu sejatinya akan kembali kepada kita, sebagaimana dalam surat Al-Isra dikatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Sesungguhnya apa yang kita lakukan untuk orang lain akan kembali kepada diri kita. Kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Ketika kita sholat berjamaah di masjid, ketika orang sholat, kemudian selesai sholat, kita tata sendalnya. Contoh kecil, kita susun sendalnya. Terlihat bagus, rapi. Kemudian tidak ada yang tahu kalau kita yang menata. Orang kemudian memakai sendal dengan mudah, dengan nyaman. Ya. Itu bagian daripada manfaat, tanpa harus dikenal siapa sosok orang yang merapikannya. Atau mungkin kita letakkan minyak wangi
yang berada di masjid, di depan pintu masjid, sehingga orang-orang yang masuk kemudian menggunakannya tanpa harus diketahui siapa yang meletakkan minyak wangi tersebut, maka itu kebaikan yang luar biasa tanpa harus diketahui siapa yang meletakkan itu dan siapa yang melakukan itu. Dan manfaat yang terbesar, manfaat yang begitu luar biasa adalah ketika kita melakukan kebaikan sementara tidak diketahui oleh orang lain. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW pada saat itu ketika meninggal, maka Abu Bakar As-Siddiq menanyakan kepada Aisyah, amalan apa yang belum aku lakukan? Pada saat itu kemudian Aisyah mengatakan bahwasanya sesungguhnya Rasulullah itu mendermakan atau memberikan makan bagi seorang pengemis Yahudi, dan itu tidak ketahui oleh sahabat-sahabatnya termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Melakukan amalan kebaikan yang begitu besar tanpa harus diketahui oleh orang lain, hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW wafat. Sahabat Ubitufi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berupaya, berikhtiar untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi diri kita, bagi sahabat kita, di lingkungan kita, dan bagi keluarga kita. Terlebih bagaimana kita mengupayakan, mengikhtiarkan untuk istiqomah melakukan kebaikan dan manfaat tersebut. Terakhir, orang yang terbaik adalah orang yang senantiasa memberikan layanan untuk orang lain, bukanlah orang yang senantiasa selalu dilayani oleh orang lain. Maka jadikan pribadi kita adalah pribadi yang senantiasa memberikan pelayanan untuk orang lain, mendermakan diri kita untuk orang lain, sehingga nantinya akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.